Oke, sudah, silakan bisa dimulai. Monggo, Bu Siti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu Siti. Iya, bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Bu Siti alhamdulillah gimana nih. kabarnya? Semoga Alhamdulillah dalam juga Bu. keadaan sehat dan bahagia. Mantap. Selalu. Itu yang perlu disampaikan ya. Salam dan bahagia katanya. Salam dan bahagia. Iya. Terima kasih nggih Bu sudah meluangkan Iya, waktu baik. untuk kegiatan coaching pada sore hari ini. Cacau. Nggih. Oke. Di sini kita ngobrol santai-santai saja, Bu. Saya ingin tahu nih, apa yang dihadapi atau permasalahan akhir-akhir ini yang dialami, baik itu di sekolah ataupun tentang siswa atau di luar itu. Apa nih, Bu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Siti agar kita bisa saling sharing pada kesempatan hari ini. Saya ingin sedikit menceritakan beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama Ya, di tempat saya bekerja ya, terutama yang berhubungan dengan siswa, khususnya di kelas. Jadi akhir-akhir ini saya lihat untuk semangat belajar anak-anak ini mulai berkurang, mulai berkurang, mulai lesu, menurun ya. Itu saya amati, kebanyakan siswa ini kok sebentar-sebentar sudah mulai terasa jenuh. Kemudian diberi tugas kayaknya sudah mulai banyak yang mengeluh. Nah, itu yang saya amati, apa penyebab dari ini anak-anak ini kok semangat atau minat belajarnya ini semakin menurun dan berkurang. Jadi setelah saya pikir, saya introspeksi diri ya, saya berpikirnya apa karena dari cara atau metode pembelajaran yang saya berikan ini kurang diminati anak-anak. Mungkin terlalu monoton, hanya materi, latihan, jadi mungkin itu yang membuat membuat anak-anak merasa jenuh. Itu sih masalah yang sekarang ini saya hadapi. Ini dalam masa-masa perbaikan dan mencari bagaimana ini solusi terbaik atau metode pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau yang bisa menanamkan semangat atau motivasi anak-anak untuk lebih giat belajarnya. Seperti itu, Bu Siti. Berarti Bu Eka bisa menjelaskan apa tujuan dari coaching kita kali ini, melihat dari masalah yang sudah Bu Eka jelaskan tadi? Nah, kalau untuk tujuannya itu saya berharapnya ini saya dapat menemukan solusi yang paling tepat, yang terbaik menurut saya, atau bisa nanti dapat masukan-masukan dari Ibu Siti untuk untuk perbaikan saya ke depannya, seperti itu. Kalau selama ini yang sudah saya lakukan itu adalah membuat suasana ini lebih mencair, tidak kaku. Karena kan tidak tahu ya, mungkin dari segi atau bagaimana, kalau dari karakternya itu, kalau anak-anak itu kalau mengenal saya itu katanya guru agak kereng, bilangnya kayak gitu. Jadi saya ingin menghilangkan menghilangkan pola pikirnya anak-anak seperti itu tuh bagaimana. Nah, metode yang saya terapkan untuk kali ini adalah membuat suasana yang lebih menyenangkan. Paling tidak, pertama masuk kita membuat sebuah game atau permainan yang sekiranya anak-anak itu bisa merasa senang, merasa bahagia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak monoton. Tidak monoton ini
Dalam artian tidak hanya memberikan materi, kemudian anak-anak bisa apa tidak, kemudian memberikan latihan, seperti terus berlanjut seperti itu. Jadi saya kira anak-anak memang mulai jenuh, jadi mereka itu mulai jenuh. Jadi dengan adanya Merdeka Belajar ini memang benar-benar anak ini diberi kebebasan untuk berekspresi, terutama dia untuk menampilkan kompetensinya, menampilkan bakatnya. Nah, guru ini yang harus lebih aktif juga dalam menggali potensi yang terdapat dalam diri masing-masing siswa kita. Contohnya yang kemarin saya lakukan itu adalah mengadakan praktek seperti bermain peran. Oh, anak ini karakternya agak punya peran antagonis. Oh, dia senang, semangat. Oh, saya Bu, saya ini suka marah Bu. Nah, ini kan sudah mulai tergali. Potensinya mulai tergali. Jadi masih metode itu sih Bu yang sudah saya lakukan. Mungkin ada ini tambahan dari Bu Coach buat saya. Iya, terima kasih ya Bu. Berarti di sini Bu Eka sudah mengidentifikasi apa permasalahannya yang membuat anak-anak itu menjadi tidak semangat belajarnya, menjadi menurun semangat belajarnya. Dan di situ pula Bu Eka juga sudah menemukan rencana aksi yang akan dilakukan bagaimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar. Itu bagus sekali Bu. Langkah-langkah tersebut itu memang perlu untuk dilakukan. Salah satunya ya seperti yang Jenang katakan tadi, belajar dengan bermain peran, jadi anak-anak menjadi lebih tertantang. Kalau di sini mohon maaf ya Bu, saya mungkin tidak dapat memberikan masukan karena tujuan coaching kita adalah untuk menuntun apa yang potensi yang ada di diri jenengan. Oh, iya, begitu. Tapi jenengan sudah hebat Bu, bagus sekali, saya akui bagus. Panjenengan itu bisa mengetahui akar masalahnya dan rencana apa yang dilakukan. Iya Bu. Nah, tantangannya Bu, bagaimana? Tantangan ketika ingin meningkatkan kompetensi itu kira-kira apa nantinya? Maksudnya tantangan yang selama ini sudah saya temukan pada saat proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang telah saya berikan kepada siswa saya itu terutama kepada anak yang memang benar-benar dia itu sangat-sangat itu tidak mempunyai semangat sama sekali. Ternyata setelah diidentifikasi ada permasalahan lain. Ternyata ada permasalahan di dalam keluarganya, di luar proses pembelajaran lah ya. Jadi dia punya masalah intern di keluarganya. Setelah saya identifikasi, saya panggil, kenapa sih kamu kalau Tole kalau waktu pembelajaran kok temannya itu sangat bersemangat, bahagia, ceria, Saman kok murung saja, kenapa? Nah, ternyata dia menceritakan baru aja ada kejadian seperti ini di dalam keluarganya. Akhirnya saya juga sempat bekerja sama dengan di sekolah siswa tersebut, kita melakukan tanya jawab. Akhirnya dia menceritakan semuanya dan kita saling memberikan semangat, tetap memberikan semangat dan harus bisa merubah anak ini bisa kembali lagi, bangkit lagi semangatnya, seperti itu. Jadi kendalanya hanya itu saja sih yang saya temukan itu selama ini ya, kendalanya dari siswa yang mempunyai permasalahan memang dari keluarganya. Jadi di luar sekolah. Jadi ke bawah di dalam proses pembelajaran. Ya jelas lah ya, namanya anak-anak masih kecil kan ya. Iya. Ya masih mentalnya masih sangat terguncang sekali. Jadi melihat keluarganya seperti itu broken, jadi ya ini sangat mempengaruhi dalam semangat belajarnya.
Jadi solusinya, ya kendalanya itu, untuk solusinya ya saya bekerja sama dengan guru konseling itu Kak. Bagaimana ini langkah-langkah selanjutnya. Ya seperti itu. Oke, Bu Eka, wah, sangat menarik sekali. Bahkan saya pun bisa belajar dari Bu Eka. Oh, jadi di SD itu ada guru BK ya, Bu? Sebenarnya enggak ada, ini baru-baru aja Bu, kan itu ada yang program di SIM PKB itu kemarin. Ada dipilih kan dipilih satu orang, satu sekolah itu satu guru. Iya. Jadi ada BIMTEK-nya. Jadi ada, kalau di sekolah saya itu Bu Eli, guru dari Pasirian itu yang baru mutasi ke sekolah saya, itu yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengikuti BIMTEK guru BP. Oh, begitu. Jadi ya masih baru, sama-sama masih belajar sih, tapi dia kan lebih ini karena mengikuti, sudah punya materinya lah, paling tidak bisa membantu saya dalam menghadapi siswa yang mempunyai masalah seperti ini. Iya, bagus sekali Bu Eka. Berarti jenengan itu juga melakukan kolaborasi. Iya, kolaborasi. Kembali lagi Bu ya, kolaborasi. Iya, betul. Jadi anak-anak itu karena faktor di luar sekolah gitu, jadi faktor eksternal yang membuat semangat belajar itu menurun. Iya, betul ketika sebagai hambatannya. Nah, itu perlunya kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi secara intensif, kita melakukan identifikasi terhadap masing-masing siswa. Jadi kita mengetahui masing-masing permasalahan siswa atau kebutuhan belajar siswa itu yang bagaimana. Itu memang sangat perlu. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang perlu, memang menurut saya sangat penting. Seperti itu. Halo? Kali pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan apa Bu? Kalau boleh tahu. Kalau selama ini yang saya lakukan juga, jadi 2 kasusnya ini. Yang pertama itu adalah anak yang memiliki permasalahan dalam keluarganya. Yang kedua memang anak itu memerlukan kekhususan dalam memberikan metode pembelajarannya. Jadi ya. Lalu menurut Bu Eka, apa komitmen yang Bu Eka miliki terhadap rencana aksi yang sudah jenengan sampaikan tadi, Bu? Komitmennya apa? Kalau komitmen saya ini ya bertekad, tekad bulat Kak. Ya, sangat berkeinginan itu bisa. Yang pertama, anak-anak ini dalam proses pembelajaran menjadi normal kembali, kemudian suasana di kelas itu ya juga lebih menyenangkan, dan anak-anak itu semakin enjoy untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi itu sih. Ya, perubahan lah. Hebat, inspiratif sekali Bu. Bahkan saya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya juga bisa belajar dari pengalamannya Bu Eka. Nah, berarti cukup sekian dulu Bu sesi coaching hari ini. Bagaimana perasaannya Bu setelah menyampaikan unek-unek, bisa dibilang begitu ya Bu ya? Bagaimana perasaannya? Sangat senang sekali. Saya sangat bahagia bisa sharing, bisa ngobrol dengan Ibu Siti. Jadi dengan adanya pertemuan hari ini, saya dapat banyak menemukan solusi-solusi atau lebih mantap lagi untuk melakukan perbaikan atau solusi yang akan saya lanjutkan. Dalam prosesnya ini kan sudah saya lakukan, tapi semakin lebih yakin saya akan sukses ke depannya dalam perbaikan untuk proses pembelajaran di kelas saya. Iya. Semakin yakin lah Bu, semakin yakin. Ya, semakin yakin dan semakin semangat nih Bu. Iya, semakin bersemangat dengan Iya, sekali lagi terima kasih waktunya nggih Bu.
Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Sebelum salam, mohon maaf apabila mungkin tadi pada saat pertanyaan ada kalimat yang kurang berkenan atau mungkin masih belum bisa menyentuh secara dalam apa yang dari masalahnya Bu Eka, nggih. Nggih. Sami-sami, Terima kasih. sama-sama Bu. Nggih, terima kasih Ya, sama-sama. Maaf nggih Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sama-sama Bu. wabarakatuh. Oke. Sampun Pak Rijal, di-cut aja Pak Rijal. Terus ngerekam lagi gitu enak Pak Rijal. Oke. Ya, ini tunggu itu apa Bu? Sesi dari Pak Rijal memberikan pertanyaan ke saya. Oke. Oh, iya. Nggih. Ini sudah 20 menit loh. Oh ya. Masih 15-an kok, nggih. Oh, 15 Oke, ya. terkait proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Siti dengan Bu Eka. Sebenarnya saya ingin bertanya, sepertinya tadi menarik sekali, nggih. Saya juga tertarik sekali sama masalahnya sama ya. Terutama saya di pondok, saya dengan Bu Siti kan ngajari pondok, jadi masalahnya itu pasti sama, nggih. Tidak jauh beda, tidak jauh dari yang namanya peserta didik. Nah, mungkin dari Bu Eka juga, dari Bu Siti juga bisa memberikan sedikit pencerahan terkait, bukan solusi kan gitu, tapi pencerahan lah, bagaimana sih kalau kadang kita itu stres. Nah, itu kan gitu ngoten, diapakan lagi, ini sudah pakai berdiferensiasi, pakai apa, metode apa, pokoknya sudah kekinian lah, sudah berhamba pada murid, sudah kreatif, inovatif, cuman masih belum. Intinya anaknya itu semangat atau enggak mau belajar, kayak apalagi di tempat kami ya pondok, jadi lebih mentengkan menomor-duakan sekolahnya. Nah, itu bagaimana kira-kira kalau misalkan menghadapi kami yang stres ini, mungkin ada apa sedikit pencerahan, monggo. Iya, ini lebih kepada individu yang stres karena sudah melakukan kegiatan ABC tapi ternyata tidak ada hasilnya, begitu Pak Rijal? Iya, masih gagal gitu loh. Itu bagaimana kita mengatasi keadaan seperti itu? Nggih, benar. Jadi itu kan pasti ada kayak frustasi, itu kan diapakan ini kan gitu. Capek lah, merasa capek lah gitu. Jenuh atau ya capek lah, benar. Itu kalau menurut saya ya Pak Rijal ya, kalau menurut saya tuh ambil jeda sejenak sih Pak Rijal. Karena kalau misalkan terus-terusan seperti halnya kita naik ke gunung, kalau digas nah itu kan yang pada akhirnya yang tidak diharapkan, apalagi ketika kita sebagai seorang guru seharusnya kita tidak sampai mogok itu tadi. Maka jalan pelan-pelan. Memang anak-anak ini merupakan tantangan juga, karena anak-anak kalau terutama yang di pondok pesantren itu lebih menomorsatukan pendidikan diniahnya daripada SMP. Ini memang perlu waktu juga, perlu kerjasama dari pihak pondok dan juga semua dewan guru yang ada di sekolah atau semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kalau misalkan menemukan anak-anak masih belum bisa kita stres, ambil jeda sejenak, lalu lihat lagi, tata strategi lagi. Kalaupun nanti itu masih belum bisa mencapai target yang diinginkan, berarti kita harus memulainya lagi. Intinya tidak patah semangat, lalu juga sharing dengan rekan-rekan lain mungkin yang dari latar belakangnya juga sama Pak Rijal, latar belakang pondok pesantren. Bagaimana sih kiranya cara kita untuk membagikan semangat anak seorang santri itu untuk mau sekolah, gitu Pak Rijal. Dan jangan lupa healing ya. Iya, jangan lupa healing Pak. Kayaknya butuh healing, benar ya, benar. Jadi kayak refreshing ya, biar nggak jenuh itu aja. Iya. Terus mungkin ibu bapak gurunya perlu juga diajak untuk outbound ini. Iya, stres. Kadang ada kalanya jenuhnya sama anak-anak, juga kadang jenuh dengan tuntutan kita harus kelas, harus begini, harus begitu juga. Nggih. Kurang piknik gitu Pak.
ambil Butuh healing. piknik. Ya, panik kurang piknik ya. Iya. Terima kasih Bu Eka, Bu Siti. Iya. Nggih. Berarti sudah ini nggih. Sudah Ya, untuk yang itu. sesi ini. Terima kasih Pak Rijal selaku observer untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih juga sekali lagi Bu Eka yang sudah bersedia menjadi coach dan menjawab pertanyaan dengan luar biasa hebatnya. Ya, Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Sama-sama, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cut dulu ya.